Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih dalam Tuhan. Kembali lagi bersama program GPDI Villa Melati Mas Menyapa. Sebelum kita melakukan aktivitas di sepanjang hari ini, mari sama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Amsal, pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara kasih dalam Tuhan, penulis kitab Amsal ialah Salomo. Dan di ayat yang ke-23 ini, bagaimana Salomo menulis bahwa jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Berbicara tentang hati, hati ini adalah bagian yang terpenting dalam kehidupan manusia. Dalam Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-45, firman Tuhan katakan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hati yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hati. Nah, kita bisa melihat bagaimana hati ini adalah hal yang sangat terpenting dalam kehidupan manusia. Orang yang bisa melakukan suatu kebaikan itu berasal dari hati. Apa yang keluar dari mulut, apa yang keluar dalam kehidupan kita, itu berasal dari hati. Mulut bisa menjadi berkat karena hati yang baik. Nah, dalam ayat yang ke-23 ini, Salomo menulis bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bagaimana Salomo memberikan suatu statement bahwa dari hati terpancar kehidupan? Berarti ada area yang sangat penting dalam kehidupan hati, dalam kehidupan manusia. Dan sehingga Salomo menulis bahwa orang yang memiliki hati yang baik, orang yang memiliki hati yang baik terpancar kehidupan. Sehingga Salomo menulis bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari kasih dalam Tuhan, Salomo adalah orang yang paling berhikmat dan orang yang paling luar biasa. Tetapi Salomo pun menulis bahwa jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Berarti Salomo pun bisa gagal di area hati. Dalam satu Raja-Raja pasal yang ke-11, kita bisa melihat kehidupan Salomo. Di ayat yang pertama di situ firman Tuhan katakan, adapun Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Di ayat yang kedua, padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka. Bagaimana Tuhan sudah memberikan peringatan kepada bangsa Israel, bahkan kepada Salomo, bahwa jangan bergaul dengan bangsa-bangsa di luar bangsa Israel. Tetapi apa yang terjadi, apa yang dilakukan Salomo di kalimat selanjutnya, hati Salomo telah berpaut kepada mereka dengan cinta. Hati Salomo telah berpaut mereka dengan cinta. Salomo menjadikan mereka sebagai istrinya karena hatinya sudah mulai jauh daripada Tuhan. Di sini firman Tuhan katakan, hati Salomo telah berpaut kepada mereka. Di ayat yang keempat, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain. Apa yang Salomo lakukan ketika hatinya tidak baik? Apa yang Salomo lakukan ketika hatinya mulai jauh daripada Tuhan? Dia melakukan kehendak di luar firman Tuhan. Dia melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Di ayat yang keempat di situ firman Tuhan katakan, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Allah seperti Daud ayahnya. Di ayat yang keenam, dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari kasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan dalam kehidupan kita bahwa jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena hati adalah hal yang terpenting. Bahkan Salomo menulis dalam Amsal bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari kasih dalam Tuhan, bagaimana betapa pentingnya hati untuk kita jaga agar kita tidak menjadi seperti Salomo. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bagaimana kita harus menjaga hati, bagaimana harus kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena di situ terpancar kehidupan. Apa yang harus kita lakukan sehingga kita tetap terus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan? Mengikuti seperti Daud.
Bagaimana Daud membangun hubungan dengan Tuhan, bagaimana Daud membangun relasi dengan Tuhan, bagaimana kehidupan Daud tetap terus membangun hubungan dengan Tuhan. Dalam kitab Mazmur, situ firman Tuhan katakan, Daud berdoa 7 kali sehari. Yang artinya, Daud tetap terus membangun hubungan Tuhan, Daud tetap terus membangun relasi dengan Tuhan. Ketika kita dalam kehidupan kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, kita akan mampu menjaga hati kita, kita akan mampu menjaga kehidupan kita. Dan ketika kita menjaga kehidupan kita, kita bisa menjaga hati kita. Dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16, di situ firman Tuhan katakan, kita bisa menjadi terang, kita bisa bercahaya, kita bisa menjadi berkat, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan dalam Lukas katakan, apa yang keluar dalam kehidupan kita itu terpancar dari hati kita. Ketika kita melakukan suatu kebaikan, itu mulai dari hati kita. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh merenungkan firman-Mu, bagaimana kehidupan kita harus tetap membangun hubungan dengan Engkau, sehingga hati kita bisa menjadi berkat, bahkan kehidupan kita bisa menjadi berkat, dan hati kita kami bisa menjaga dengan segala kewaspadaan. Kami percaya Tuhan, ketika kami berjalan bersama Engkau, Engkau yang menolong, Engkau yang menjaga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan. Biarlah Engkau yang menjaga, menolong kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.